Oke, kembali lagi di channel Fisika Semudah Senyum. Di kali ini kita akan bahas tentang persamaan getaran. Kalau sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang contoh getaran yaitu di bandul dan juga pada pegas. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan getarannya. Kita masuk ke simulasi. Anggap ini sebagai osilasi pada pegas ataupun yang lainnya. Tapi mungkin ini lebih mudah terlihat ini adalah sebagai pegas gitu ya. Nah, jadi titik-titik ini adalah partikelnya. Ini adalah partikel-partikel dari gelombang. Kita pause sebentar. Nah, di sini ada namanya isi simpangan kan ya. Kemudian ini ada simpangan terbesar yang di sini. Kemudian kita bisa disebut dengan amplitudo. Jadi simpangan nanti paling maksimal adalah ini. Kemudian kalau misalkan di stopwatch-nya kita nyalakan saja mungkin. Misalkan ini 0,3 detik, 0,30 ya. Dia berada di Y-nya ataupun simpangannya. Simpangan adalah sisi tegaknya ya. Jadi ini sekitar 0,1 atau 0,2 di sini posisinya. Kemudian saat misal 1 detik ya, dia tetap akan berpindah di posisi ini, tapi kita bisa lihat satu detik dia berada di bawah sini. Ini kalau kita dengan penggaris kita bisa ukur itu sekitar berarti 1, 2, 3, 4, 5, berarti ya 8 sekian ya, 0,8 sekian. Dan maksimalnya adalah tadi 1 cm itu maksimalnya. Kemudian kondisi seperti ini simpangannya adalah tadi. Nah, nantinya simpangan ini pun ya kadang untuk kondisi tertentu, misal T, nanti tergantung yang ditanyakan di mana gitu ya. Dan nantinya satu gelombang itu kalau misalkan tergantung dari mana mulainya ya. Kalau dari sini dia berarti akan berhenti di, kita buat ada garis penanda seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau mulainya dari sini berarti satu gelombangnya adalah sampai ke titik ini. Kalau misalkan satu gelombangnya adalah dari tengah sini, ya berarti mulainya adalah ini sampai ke ujung sini. Begitu juga yang lainnya, misalkan kok dia dari bawah, ya berarti ada satu gelombangnya dari sini ke sini. Jadi inilah konsep gelombang yang mungkin ini perlu pemahaman ya. Jadi dia satu gelombang itu bisa kalau dari tengah seperti ini, ya kita bisa nyatakan ini adalah ini sebagai lembah, ini puncak gitu ya. Jadi kalau dari sini kan ada satu puncak dan satu lembah yang terjadi. Dan ini kalau tidak ada redaman. Tapi kalau ada redaman, tentu saja dalam kenyataan biasanya kita akan temukan redaman di mana nantinya awalnya amplitudenya di sini 1 cm, di ujung sini dia tidak sampai 1 cm. Atau bahkan kalau sangat kuat ya bisa 0 bisa jadi. Kita masuk ke pembahasan. Nah, kita bisa lihat bahwa tadi dari penjelasan di awal dan juga dari simulasi tadi, bentuk gelombang, kalau misalnya kita nyatakan dalam diagram kartesius ya seperti ini. Kalau yang mudah adalah dia dari garis nol seperti itu. Nah, bentuk grafik seperti ini adalah grafik sinus, fungsi sinus dalam matematika. Kemudian kita bisa lihat nanti ada namanya ini sisi Y, kemudian ini sisi ini ya Y dan ini X ya. Nah, ini kita bisa nyatakan, nah ini simpangan terbesar, ini kita nyatakan ada namanya amplitudo. Kemudian Y ini adalah simpangannya. Kemudian X-nya berarti rambatannya kemana. Kemudian ada di sisi negatifnya juga sama. Kalau ini A berarti di sini akan ada negatif A. Misalkan ini 1 cm, ya ini negatif 1. Dilihat dari diagram ini ya, koordinat ini. Nah, kita bisa menyatakan persamaan Y ini dalam secara matematis itu bisa menyatakan karena ada fungsi sinus, ini adalah sinus dari sudutnya ya, sebenarnya sin theta. Kemudian karena nilai sin itu paling besar adalah 1, kemudian ini juga berarti akan bergantung pada berapa amplitudonya. Sehingga kita bisa menyatakan persamaan Y itu akan sama dengan Y A dikalikan amplitudo dikalikan sin theta. Nah, untuk kasus ini, besarnya theta, sin theta ini ya, sin dari sudutnya, ini akan bergantung pada
nantinya ada 2. Jadi sebelumnya mungkin di gerak melingkar, di sebelumnya tentu saja di gerak melingkar kalian pernah belajar theta atau posisi sudut itu adalah omega dikalikan t ya, dikalikan waktunya. Nah, sehingga persamaan ini kita bisa nyatakan, atau mungkin kalau dia kondisinya ini t ya, berarti ada ditambah dengan theta 0 atau posisi sudut awalnya. Kalau misalkan dia dari sini berarti 0, tapi kalau dia dari posisi tertentu ya nanti tinggal dimasukkan sudutnya berapa. Nah, sehingga persamaan umumnya dari gelombang, untuk simpangan gelombang, itu adalah A sin, kemudian omega t tambah theta 0. Ini adalah persamaan umum gelombang. Terangan. Y itu adalah simpangan. Simpangan. A adalah amplitudo. Omega tentu saja kecepatan sudut. T itu adalah waktunya. Jadi sekian detik, atau tadi di simulasi kita bisa lihat. Kemudian theta 0 ini posisi sudut awal. Ini adalah persamaan umum untuk gelombang berjalan ya. Nah, dari sini sebenarnya nanti kita bisa turunkan, kalau dari ini untuk mencari simpangan. Jadi kalau kalian sudah pernah belajar, mungkin nanti sudah belajar diferensial, nanti akan kalian temukan persamaan secara perhitungannya. Tapi kita langsung saja gunakan rumusnya. Jadi untuk mencari kecepatannya, jadi tentu karena ini merambat, dia punya kecepatan. Dan kecepatan itu adalah nanti dari diferensial kalian bisa dapatkan nilainya, itu A dikalikan omega, kecepatan sudut, kemudian dikalikan dikalikan cos. Kenapa bisa muncul cos? Itu karena nanti dari rumusnya adalah sebenarnya turunan dari fungsi y ini. Dan turunan dari sin itu adalah cos sinus. Sinus omega t ditambah theta 0. Walaupun kadang ada buku-buku yang dia tidak menuliskan theta 0 ini, langsung omega t saja, karena itu dianggap saat kondisi di mana theta 0 ini sama dengan 0. Tapi ini kalau secara umum sebenarnya theta 0-nya ini boleh tulis ataupun tidak. Lalu kalau ini ada kecepatan, ya, V ini adalah kecepatan. Kecepatan geraknya ya, kecepatan gerak harmonik ya, karena dia merambat dengan kecepatan tertentu. Kemudian di sini kalau dia gerak harmonik, ada nantinya ini juga biasanya dia akan punya percepatan gerak harmonik begitu. Percepatan yang turunan dari persamaan ini juga, jadinya ini adalah A dikalikan omega kuadrat, kemudian sin omega t ditambah theta 0, tapi perbedaannya adalah kalau turunan dari cos nanti ya, itu di sini ada negatifnya. Inilah dia nilai negatifnya ini adalah berarti arahnya berlawanan dengan arah geraknya. Ini kasus dimana kalau dia terjadi redaman biasanya, kalau dia akan terjadi redaman ya berarti lama-kelamaan kecepatannya dia akan berkurang begitu di akhir sini. Percepatan. Nah, sehingga contoh sederhana, misal diketahui ada gelombang yang di amplitudenya 1 cm, kemudian misal diketahui juga, jadi dari 0 ya, dari misalkan sudut awalnya itu 0, kemudian diketahui omeganya itu adalah 2pi, kira mudah saja ya, 2pi radian per sekon. Kemudian kita diminta untuk mencari Y di saat T-nya adalah 0,5 sekon, contoh saja ya. Berarti untuk mencari Y-nya adalah masukkan rumusnya A sin omega T ditambah theta 0. Tapi theta 0-nya ini dianggap karena tidak diketahui, ini 0. Jadi theta 0-nya adalah 0 derajat ya. Kita masukkan A-nya ada 1. Kemudian sinus omeganya 2pi kalikan T. Theta 0-nya 0. Jadi 2pi T. Oh ya, T-nya sudah ada ya ini. T
T-nya adalah 0,5 sekon, jadi belum masuk. Kita masukkan 1 kalikan sin, karena T-nya 0,5 berarti 0,5 kali 2. 2pi kali 0,5. Itu adalah 1 gitu. 1 kalikan, berarti 1 dikalikan sin 1pi. Nah, pi, kalau dalam sinus ini adalah berarti 180 derajat gitu kan. Sehingga Y akan sama dengan 1 cm ini ya. Kalikan sin pi itu sin 180 derajat. 180 derajat, masih ingat berapa? 180 derajat. 180 derajat, kalau 90 itu 1, berarti ini adalah 0. Jadi 1 dikalikan 0, jadi simpangannya adalah 0. 0 di sini maksudnya adalah dia berada di titik 0 ya, bukan berarti nilainya itu adalah 0, 0 cm. Bukan berarti tidak ada, tapi dia berada di garis ini. Di garis Y sama dengan 0. Jadi kan ini adalah misal ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini dengan posisi simpangannya ada di garis ini, garis tengah ini. Itu maksud dari kenapa ini 0. Kalau di waktu yang lain tentu saja dia akan mungkin ya maksimalnya, tapi tetap nanti akan ketemu adalah 1 ini, nilai paling besarnya. Karena tidak akan lebih daripada amplitudenya. Nah, selanjutnya di sini nanti akan ada namanya, mungkin yang sedikit membingungkan bagi anak SMA. Nanti ada namanya sudut fase. Kalau tadi kan sudah dibahas tentang sudut, dan sudut itu mungkin kalian sudah paham gitu. Ada sudut fase, ada fase, dan beda fase. Nah, ini apa perbedaannya gitu? Fase itu apa? Sudut fase dan fase, beda fase. Ini 3 hal yang ya saling berkaitan, tetapi tentu saja ini adalah beda. Nah, yang dimaksud dengan sudut fase, jadi kalau persamaan tadi ya, jadi itu adalah kalau ada persamaan dia sama dengan A sin omega T ditambah theta 0, ini adalah, nah ini adalah sudut fase sebenarnya. Kemudian, kalau yang ditanyakan adalah beda fase, di sudut fase ya, dan di sudut fase adalah ini. Jadi, kadang dia simbolnya sebenarnya theta. Theta adalah sudut fase. Jadi, yang di awal tadi, ini disimbolkan dengan theta. Kemudian, kalau fase, jadi fase, ini disimbolkan dengan simbol seperti ini. Saya lupa ini namanya apa, nama simbolnya. Jadi, simbolnya seperti ini ya. Ini simbolnya. Dalam kurungnya saya hilangkan saja supaya tidak membingungkan kalian. Jadi ini simbol dari fase. Nah, fase itu sendiri jadi dinyatakan sebagai ini adalah sudut fase dibagi 2pi. Mudahnya jelas seperti ini. Jadi kita bisa nyatakan persamaan ini ya, jadi kalau dalam kaitan dengan fase juga. Jadi omega T ditambah pi 0 ini adalah sudut fase gitu kan. Nah, omega T itu kan adalah 2pi kalikan, atau kalau kita pakai periode, 2pi per periode kalikan T, kemudian ini theta 0, kita tulis sebagai theta 0, sama dengan theta, atau sudut fasenya. Dan sekarang, jadi kita bisa menyatakan ada namanya fase ini. Jadi nanti di sini, kalau kita bagi ini dengan 2pi ya, bukan dibagi sih sebenarnya. Ini kita buat di sini sebagai, supaya bisa dikeluarkan, ini kita buat dengan 2pi per 2pi. Ini kan hasilnya 1 ya. Jadi sekarang 2pi-nya kita bisa keluarkan. Jadi T dikurang T dibagi T besar periode. Ini waktu dibagi periode.
T besar ditambah, ini berarti masih ada theta 0 dibagi dengan 2pi. Sama dengan sudut fase. Nah, fase itu adalah ini. Jadi, kadang bisa theta dibagi 2pi, atau ini juga bisa kita nyatakan sebagai T per T besar, jadi waktu dibagi periode, ditambah dengan theta 0, posisi sudut awal, dibagi dengan 2pi. Ini adalah fase. Nah, kemudian beda fase, nah ini adalah tinggal dikurangkan saja fase 1 dengan, kalau beda fase, dengan fase tadi ya. Beda fase mungkin di sini saja. Ini poin tadi yang pertama. Nah, kalau beda fase, intinya adalah tinggal dikurangkan saja. Jadi fase yang kedua, misalkan dikurang dengan fase yang pertama. Nanti akan ada kondisi di mana mungkin ada yang fasenya sama gitu. Sehingga hasilnya 0 gitu kan. Nah, ini beda fase ya tinggal dikurangkan saja dari ini. Sehingga nanti akan muncul persamaan karena kondisinya theta 0-nya sama gitu kan. Jadi di T2 dikurang T1 dibagi dengan T besar periodenya. Nah, ini adalah untuk beda fase. Nah, mungkin kalau ini membingungkan, mudahnya adalah seperti ini. Kalau kita buat persamaan gelombangnya misalkan, yang umum saja, seperti ini. Nah, sehingga kalau dari sini ke sini, kita misalkan dalam sudut ya, yang ini adalah 0 derajat, kemudian di sini adalah 90 derajat, kemudian di titik ini adalah 180 derajat, kemudian di sini jadinya 270 derajat, ini derajat ya. Kemudian di sini mungkin kurang jelas mungkin ya. Di titik ini adalah 360 derajat. Ini adalah sudut fasenya. Nah, kemudian kalau ditanyakan fase, itu berarti, jadi nantinya kita bisa nyatakan fase itu dia tinggal dibagi 2pi gitu ya. Jadi di sini, ini sudut fasenya gitu kan. Atau mungkin kita buat satu daerah saja misalkan. Ini adalah sudut fase. Oke, jadi ini saya buat di sini ya. 270. Jadi 180 satu baris ya. Kemudian ini 0 derajat. Nah, ini sudut fase. Kemudian kalau fasenya berarti tinggal dibagi 2pi gitu kan. Nah, 360 bagi 2pi, 2pi kan 360 juga ya. Jadi ini adalah 1, kemudian ini 3/4, ini 1/2, ini 1/4, dan ini adalah berarti 0 ya. Nah, ini fase dia seperti ini. Jadi nantinya nilai ini sebenarnya kalau mau dihitung misalkan, kalau dia posisinya di sini, misalkan 180 ini, berat sudut fasenya 180 derajat, fasenya itu nanti kalau dihitung itu adalah setengah. Begitu. Itu nanti kalian bisa coba sendiri itu. Ya, kalau misalkan mungkin kalian masih tidak percaya kok bisa seperti itu, ya kita masukkan saja nilainya ke sini misalkan. Oh, jangan, ini saja ya, dari sini. Nah, misalkan kita pakai sudut yang 90 lah contoh. Ini adalah 90 derajat. Ini sama dengan 2pi, berarti kan dikalikan fasenya yang ini gitu kan. Yang ini adalah fase kan tadi. Dikalikan fase, berarti kebalikannya kan, fase adalah 90 derajat dibagi dengan 2pi. 2pi adalah 360 derajat. 90 bagi 360 derajat ya seperti sebelumnya, itu adalah 1/4. Nah, selanjutnya kalau beda fase berarti tinggal dikurangkan saja. Ada di mana nanti fasenya, misalkan ini dengan ini ya, 0 dengan, di sini fasenya 0, ini setengah ya tinggal dikurangkan saja gitu. Misalnya ini, berarti kan antara ini ke sini adalah setengah fase. Kemudian dari sini ke sini juga, ini adalah setengah fase kan, berarti 3/4 dikurang 1/4, jadi jaraknya sama. Ini adalah jaraknya setengah fase, ini juga setengah fase ke sini. Ya itu dia. Jadi kalau beda fase tinggal dikurangkan saja nilai fasenya. Misal 3/4 kurang 1/4 dan seterusnya yang lainnya. Inilah fase, sudut fase, fase, dan beda fase. Kita lanjut ke contoh soal sekarang.
Ya, contoh soal yang pertama, ada persamaan simpangan gerak harmonik seperti ini, persamaan kecepatan. Nah, ini tadi kalau seperti ini, persamaan kecepatannya adalah sebenarnya kalau kalian sudah pernah belajar diferensial, itu intinya adalah ini kan persamaannya Y sama dengan A. Jadi amplitudo itu sebenarnya adalah Y maksimum gitu ya. Sin omega T ditambah theta 0. Berarti kalau ini tidak ada tambahannya, berarti dianggap theta 0-nya adalah 0. Sehingga ini berarti kita nyatakan 100 ini adalah omega, kecepatan sudutnya, dan ini adalah A-nya. Jadi diketahui di soal ini adalah A-nya itu adalah 0,04. Kalau tidak ada keterangan sentimeternya, ini tidak ada ya, saya tambahkan saja. Biasanya ya kita buat dalam meter saja mungkin supaya mudah dihitung ya. Ini 0,04 meter, kemudian ya, 0,04 meter di sini. Kemudian percepatan sudutnya itu adalah 100 radian per sekon. Nah, persamaan kecepatannya, ini persamaan yang ditanyakan. Berarti kalau Y itu adalah A sin omega T, kan sebelumnya kita sudah bahas, untuk mencari V itu adalah A omega cos omega T ditambah theta 0. Theta 0-nya tidak kita tulis. Sehingga persamaan kecepatannya untuk yang A ya, amplitudenya adalah 0,04, kemudian kalikan dengan kecepatan sudutnya 100, kemudian cos ini 100 T. Sehingga persamaan kecepatannya 0,04 kali 100 itu 4 cos 100 T. Nah, ini adalah persamaan kecepatannya. Kemudian yang ditanyakan kecepatan maksimum. V maksimum, jadi persamaan umum. Jadi kecepatan maksimumnya adalah kecepatan maksimum amplitudo dikalikan ini sebenarnya. Atau kalau sebelumnya kalian pernah belajar kan V itu sama dengan omega kalikan R gitu ya. Kalikan jari-jari. Untuk kasus ini, A ini adalah sebenarnya adalah R-nya gitu ya. Jadi amplitudo ini adalah sebenarnya jarak dari, misalnya ini jari-jari lingkaran ya, tapi ini karena dia yang seperti ini, gitu ya, yang gelombang sinus tadi, ini kan setengah lingkaran, kemudian lanjut lagi. Nah ini kalau digabungkan gitu kan, ini kita pindah ke sini, kan dia jadi berupa lingkaran. Sehingga amplitudo kan yang ini. Nah amplitudo itu ya bisa dikatakan itu ini dengan R sama untuk kasus yang seperti ini. Jadi R-nya itu adalah amplitudonya. Kalau kasus untuk gelombang. Jadi V maksimum itu adalah ini dia. Sebenarnya mudahnya juga persamaannya ada juga yang menuliskan ini V maksimum kalikan cos omega T. Ada juga yang menyatakan seperti itu. Sehingga ini adalah 4 karena ini meter semuanya, jadi ini meter per sekon. Kemudian persamaan percepatannya, persamaan umumnya adalah kan berarti A kali negatif A omega kuadrat, kemudian sin omega T. Sehingga persamaan percepatannya negatif A-nya adalah 0,04, atau bisa juga dari sini dikalikan omega sih, tapi kita tulis saja ya. 100 kuadrat sin 100T. Kita tuliskan, ini negatif. 100 kuadrat, 10.000 kan ya, 10.000 kali 0,04. Nah, berarti ini adalah 400. Kemudian kalikan sin 100T. Nah, ini adalah persamaannya. Kalau yang ditanyakan, persamaannya. Oke, jangan lupa untuk senyum. Contoh soal berikutnya. Ini banyak sekali yang ditanyakan. Ya, di sini bisa kita lihat, berarti diketahui amplitudonya adalah 0,04. Ini kita bisa baca ya, satuannya adalah meter. Kemudian ini persamaannya. Berarti ini adalah A, amplitudo. Kemudian 20pi, ini adalah omeganya. Omeganya adalah 20pi radian per sekon. Kemudian ditanyakan pertama amplitudo, berarti sudah jelas. Amplitudonya dari soal itu adalah 0,04 ya. Ini saya tuliskan lagi. Kemudian frekuensinya dari sini, karena omega itu adalah 2pi dikalikan frekuensi ya. Itu adalah omega.
Sehingga frekuensi adalah tinggal saja omega dibagi dengan 2pi. Ini yang B ya. Saya buat di sini. Masukkan nilainya. Kita perlu berhemat sepertinya. Ini 20pi dibagi dengan 2pi. 20 bagi 2. Ya, jelas jawabannya adalah 10 Hz. Kemudian periode C. Cara cepatnya saja. Jadi periode itu adalah 1 per frekuensi. Atau bisa juga dari sini sih. Karena ini 2pi per T ya. Langsung saja mungkin dari sini kita supaya mudah 1 per 10. Jadi 0,1 detik atau sekon. Yang C. Kemudian yang D, simpangan maksimum. Nah ini berarti otomatis simpangan maksimumnya adalah, ini hanya mengecoh saja. Simpangan maksimum itu adalah amplitudo gitu kan. Jadi Y maksimum, ini kan sama dengan amplitudo, ya 0,04 meter. Ini mengetes kalian saja. Kemudian simpangan saat 1 per 60 sekon. Nah ini berarti kita masukkan ke persamaan ini. 0,04 sin 20pi. Tapi T-nya kita ganti 1 per 60. Kita masukkan samanya 0,04 sin 20 bagi 60 itu berarti 2 per 6 ya. 1 per 3 pi. Oke, saya pindah saya bagi dulu. Nah ini 1 per 3 pi, berarti kan pi itu adalah 180 derajat. Nah berarti 1 per 3 pi ya 180 derajat dibagi 3. 18 bagi 3 adalah 6 ya, 60 derajat. Berarti adalah sin 60. Berarti 0,04 kalikan sin 60 derajat. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Sehingga ini adalah 0,04 kali setengah akar 3. Biarkan dalam akar ya. Ini 4 bagi 2, 2. 0,02 akar 3 meter. Ini adalah simpangan saat ini. Kemudian simpangan saat sudut fasenya 45 derajat. Ingat, sudut fase berarti adalah ya nilai ini ya. Nilai ini 45, berarti masukkan saja nilainya. Yang F, Y, 0,04, kemudian sin, langsung saja sudut fasenya 45 derajat. Walaupun sebenarnya sudut fase itu adalah omega T ditambah theta 0 ya. Sebenarnya di sini juga ada theta 0, tapi kebetulan theta 0-nya sama dengan 0, sehingga tidak perlu ditulis. 0,04 sin 45 adalah setengah akar 2. Berarti ini 0,02 akar 2 meter. Ya, ini berhemat tempatnya. Kemudian sudut fase saat simpangannya 0,02 meter. Sekarang dibalik. Diketahui simpangannya. Langsung kita tulis di sini 0,02 ya, karena berhemat tempatnya. 0,04. Kemudian sin, kan sudut fase ya, berarti biarkan ini dalam theta. Nah, sekarang kita bisa masukkan sin theta itu sama dengan 0,02 dibagi 0,04. Nah, sudah ketahuan nih. Ini kan 2 per 4 setengah ya. Jadi sin theta sama dengan setengah. Sin berapa yang hasilnya setengah? Itu adalah 30 derajat jawabannya. Ya mungkin ini agak rumit dipahami ya, bisa di pause dan kalian coba pahami satu persatu. Ini ada banyak sekali yang ditanyakan soalnya. Baiklah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian untuk membagikan hal ini. Sampai jumpa.